UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Halo, ketemu lagi bersama Kunge di UB Channel. Seperti biasanya pada siang hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan barokah dan karomahnya, memberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan ya kepada kita semua. Amin. Dan tetap gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Baik, sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Siang ini saya berada di KBK. KBK itu kuliner Baduk Kidul, bertempat di Desa Malangsari, perbatasan Malangsari, Kedung Dowo, Kecamatan Tanjungan, Kota Nganjuk. Dan di tempat wisata tradisional milik desa ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani teman saya, Konco Bambung. Konco Bambung, tapi uripnya sepenak. Tahu dari lurah berarti. Sawang Sinawa. Dari lurah berarti. Benar Pak? Benar. Nah, seperti biasa. Stop dulu. Benar dulu. Guys, bersama Urip Bonus Channel. Benar. Kita Pak. Apa jadi ya? Oke, siap. Seperti biasanya kita di Nganjuk ini yang ngetren saat ini sedang rakyat Nganjuk mencari seorang pemimpin yang sesuai dengan hatinya. Nah, secara nasional disebut pilkada, pilihan kepala daerah. Menukung ya? Iya. Nah, dan pilkada ini serentak di seluruh Indonesia 27 November yang akan datang. Di Nganjuk buah sudah. Makanya saya dari itu, saya ingin mengulik-ngulik kepentingan pilkada ini. Apa sih sebetulnya rakyat Nganjuk yang dibutuhkan seorang pemimpin itu? Kemarin saya sudah mewawancarai para politikus dan lainnya. Saya kira aku mewawancarai, ketemu bolo gimeng. Bolo babung sawah sing wis enak. Dhisik ketika yang Bengkel Muda Surabaya keleleran ngono. Beliaunya ini Kang Danuji. Monggo kenalan sih Kang Danuji. Sahabat-sahabat KD ya, Kang Danuji. KD ya. Kita kangen ini sama UB Channel ya. Iya. Terutama nek gedabrus sih kan biasanya kaitannya karo gedabiah. Ngalor ngidul. Iya. Jadi jangan menjadi pakem tapi hanya untuk kasanah saja. Iya, ini obrolannya warung kopi. Iya. Jadi sejak muda kita sudah bergelut, saling ketemu, sampai dengan kumisnya. Sini kumisnya belum putih, tapi ini kumisnya sudah putih. Semiran. Semiran ini. Terpenting sehat dan kami ingin memotret sebetulnya apakah itu pilkada atau apapun, bagi kami melihatnya dengan berbagai kacamata, ya? kacamata kuda ada, kacamata hitam ada, koco Suryo Kondo juga ada. Itu yang menimbulkan kadang-kadang persepsi kita berbeda. Budayawan ini bisa ngelawak ya, pelawak itu sendiri. Baik, sedulur UB Channel, mari kita membincang masalah pilkada. Yang kita tahu di Nganjuk ini sudah ada dua bakal calon Bupati Nganjuk. Iya. Yang pertama bakal calon
Jadi belum calon. Belum. Bakal. KPU orang buka kok. Oke. KPU bukanya masih Agustus nih. Ya. Nah, ini kan masih bakal calon. Jadi nek lolos ya jadi calon tenan, pakai jadi mau dipilih warga. Tapi nek kalau lolos tengah jalan ya, nah, kita pacar, pacar ini. Jangan mempunyai persepsi yang negatif loh ya. Ini sahril ini. Karena KPU juga belum buka. Yang pertama adalah Kang Marhen bergandengan dengan Mas Triandi dari PDIP dan Demokrat yang sudah ngetren kemana-mana, dari pelosok desa sampai pelosok kota. Kemudian yang kedua ada siapa? Gus Ibin ya? Gus Muhibin. Siapa tuh jeneng aslinya siapa tuh? Gak apa lagi? Muhammad Nur Muhibin. Jadi selalu Gus Ibin ya, ya? memang baru muncul ini. Jadi kita mencoba untuk menangkap sinyalnya beliau bersosialisasi ya. Terus satunya wakilnya yang dijalankan dari PKB nih, dari Gerindra, Ausap Pajer. Lah, kuwi Mas, anu Kang Janji, aku nek ngaturi calon pemimpin saya ini bingung saya. Namanya Ausap Pajer. Ausap Pajer, Ausap Pajer. Mungkin lahirnya menjelang fajar. Oh iya gitu ya. Gitu. Keduanya semalam sudah dideklarasikan oleh PKB yang rencananya akan diberangkatkan dari PKB, Gerindra dan P3. 3 partai ya. Nah, 3 partai. Cukup kursi itu? Oh cukup, karena P3 dapat 1, Gerindra dapat 6, kemudian PKB dapat 9. Turah-turah. Oh, turah-turah. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang dirujuk ke PKPU yang dibantu oleh Bawaslu. Kan hanya 10 kursi. Kayaknya 10 kursi. Ini backgroundnya dari Nahdlatul Ulama ya. Keduanya nih ya. Menurut analisa kami itu baik struktural maupun kultural dari Nahdlin. Oh iya. Jadi hijau musuh hijau. Apa ngene? Kong maksudnya selama ini kan Nahdlatul Ulama tiga kendaraan. Timbang tiga kendaraan terus ya. Wong pilkada kok dikadali kan gitu. Mending budal dewe kan gitu. Kira-kira ngono. Oh, nggih. Itu. Kemudian kalau Kang Marhen tadi sudah paham ya, karena Kang Marhen sudah menjadi 5 tahun memimpin Nganjuk, sempat menjadi wakil bupati, menjadi PLT, menjadi PJ, menjadi bupati resmi. Berarti sudah teruji, terbukti selama edisi kemarin ya. Ya, saya menyebutnya sudah sempat bersosialisasi dengan kawalan APBD. Betul. Enggak apa-apa tuh ya. Yang pro rakyat tentunya. Dan itu tidak melanggar undang-undang. Wong lama jadi bupati kok. Betul. Anggarannya undangan teko kan enggak sah-sah saja. Iya. Sing undang juga seneng ya. Ya, betul. Terus Kang Marhen ini didampingi oleh Mas Triandi, seorang dari Demokrat yang memperaih suara 30.000 lebih. Legislatif yang terpilih 30.000 lebih ya, suara. Cuman belum dilantik itu. Belum dilantik. Nah, kuwi saya kira jadi calon wakil bupati. Oh, enggak yang katanya Triandi OTW Pendopo itu ya. Iya. Lah, kan Danuji. Menurut PKPU itu, kalau legislatif mencalonkan ke eksekutif, itu harus mundur. Mundur. Kalau beliau sudah menjabat. Tapi ini belum dilantik. Lah ya. Ini sebelum nggak boleh dilantik ini, karena setelah PKPU seperti itu kok, saya baca sudah. Jadi sebelum dilantik, kalau memang mengajukan jadi eksekutif harus mundur. Ya, artinya tidak sampai dilantik. Mungkin seniman beda ya Pak ya. Jadi nek jadi ini Kang Danuji gini. Jadi misalnya Pak Gondo. Nah, Pak Gondo itu kan sudah menjabat. Menjabat ya. Nah, kalau dia mendaftar itu mundur. Tapi kalau masih calon, sepanjang dia belum dilantik, itu dia maju enggak apa-apa. Oh gitu. Ya, syukur-syukur jadi kan nggak perlu dilantik DPR, dilantik menjadi wakil bupati. Ini kan ya, nggak bertemu dengan PKPU ya? Nggak apa-apa. Memang semua persepsi itu bermacam-macam beraneka. Sementing awal rukun. Nah, aku rukun bro. Kemudian, setelah kita memprofil keduanya, yang Pak Kang Marhen ke Mas Triandi kan sudah berkali-kali deklar oleh beberapa relawannya, baik di sana semuanya. Nah kalau dari Kang Ibin, Gus Ibin sama Mas Pajer itu, baru tadi malam itu deklar
Artinya PKB secara resmi sudah menyerahkan surat tugas dari DPP. PKB pusat. Iya betul, DPP PKB sudah menyerahkan surat tugas atau surat penugasan atau rekom ke Gus Ipin. Ini secara kendaraan, tiket kendaraan itu berarti malah luwih aman ini. Luwih aman. Kalau yang lain aja omong ya. Aja omong ya. Maksudmu Kang Marhen karo Kang Brandi urang ta? Ya pancen bener. Betul. Jadi maksudnya di sana ada Pak Gonto yang memperebutkan. Jadi secara politis kalau Gus Ipin sama Mas Riendi ini secara politis ya aman bro, karena DPP PKB sudah menurunkan surat penugasan. Tapi kalau Kang Marhen sama Mas Riendi masih abu-abu. Saya mengatakan abu-abu kenapa? Mereka tadi belum ada surat resmi dari yang turun dari DPP, hanya surat penugasan, surat tugas. Ya betul. Ya betul. Ya, nah, ini bukan pro dan kontra loh, ini real ini. Ini aturan. Kalau kita ngomong masalah popularitasnya, benernya masih kalah akeh. Uang wis kenal Kang Marhen. Nah, tetapi nek bicara soal Digdoyo, kita Digdoyo Gus Muhyiddin. Tapi Digdoyo kan nek gelut toh. Lagi mau gelut. Ora, Digdoyo kan motonya tuh. Ana sing Digdoyo, ana sing gugah nganjuk. Lah Kang Marhen apa bangkit kembali apa wi? Bangkit melesat. Terus Kang Mas Riendi OT Pendopo. Lucu-lucu motiannya tuh. Dan itu sah-sah saja karena dalam rangka merebut hati dan simpati. Menarik simpati warga. Andai kan cewek gitu ya, berhias macam-macam kan boleh biar tertarik para jejakan. Lah nek wong tua-tua ini tertarik sing ngono kuwi ajur jum. Iya. Yang penting nggak usah dukun bertindak ya. Enggak. Kang Danoji, itu tadi kan dua kandidat ya, yang sudah istilahnya secara de facto jelas di Nganjuk ini mereka berdua itu sudah mulai tadi malam kemarin Kang Marhen sama Gus Ipin sudah bergerak. Terus yang satunya lagi ada ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu orang karena apa? Bannernya sudah di mana-mana pun dengan warna oranye sama biru. Oh iya. Sing tanda tulisannya apa? Salam di Verso. Yang itu ya, yang suka berteman, suka bersahabat. Iya, terus bilang ngendikane sapa ndang ayo. Ayo. Apa? Bunda Ita. Cocok. Betul. Jadi ada banner yang sudah menyebar seluruh Nganjuk ini dengan tulisan Rindu Bunda. Apa Bunda Rindu? Satri nek menyebutnya Rindu Bunda. Rindu Bunda. Nah, Rindu Bunda itu orang Nganjuk sudah tahu siapa dia. Iya toh? Paling jenenge Verso. Ya, tapi saya tidak terlalu rindu ya. Lu rindu bojone wong e. Lah iya, kuwi lagune kata siapa. Baik. Kalau Bunda Ita ini dulu kan istrinya Pak Taufik Rohman, mantan Bupati Nganjuk 2 periode, yang waktu itu belum sampai selesai penugasannya sudah kesandung. Ya, dalam perjalanan biasa itu. Ya, wajar. Apalagi dalam politik. Betul, wajar. Tapi kita kalau soal masalah pilkada ini bukan memfokus pada ngono-ngono kuwi ya. Sita pokoknya ya jagone iki. Betul, personil. Kalau kita ngomong Bunda Ita, kita ngomongnya beliau dulu sebelum purna kan menjadi sekda. Ketika Jombang. Menjadi sekda itu, saya tuh lulusan SPG Jombang. Oh gitu ya? 83, lah PJ Bupati Jombang ini SPG 86. Jadi dengan teman-teman Jombang itu informasinya ya ketika menjadi sekda bagus. Jadi saya melihatnya seperti itu, enggak melihat yang lain-lain gitu loh. Oke. Jadi punya potensi besar. Kita punya potensi besar. Selain itu, saya ini ketok moto tenan. Selama beliaunya Bunda Ita ini menjadi ketua tim penggerak PKK di Nganjuk, saat jadi istrinya Pak Taufik Bupati waktu itu kan dia PKK Nganjuk, oke. Nah, kader-kadernya loyal sampai sekarang. Dan ada satu program yang menarik sampai sekarang diingat-ingat terus sama warga Nganjuk. Apa kan Danoji? Gentas Ibu. Singkatan apa? Aku lali ya sama itu apa? Ada pelawak itu guyong loh itu. Iya, Gentas Ibu. Gerakan sayang anak dan ibu. Nah, gitu.
Sajane Sing gara kuwi kesehatan. Kuwi kesehatan karo keluarga berencana lah awake iki butuh iki warkop karo seni itu. Seni ngopi maksudnya. jadi di gua bapak mau gerakan sayang ibu ya. Oh iya, ya harus itu penting itu. Itu penting. Luar biasa. Jadi itu tadi 3 profil antara 1, 2, 3, 1, 2 dan saat ini Kang Danuji secara politis Rindu Bunda itu belum mendaftar di parpol. Lah masalahnya iki dhewe sik ngasahake apa isik tirakat apa nunggu momen yang pas ya Mas ya. Cara Jawa, filosofi Jawa ya. Ngungkal pedang, ndrekem, lirak-lirik leno pangindamu, tegal gulumu. Oh gitu. Nah, tapi memang bahaya. Pada saat yang seperti ini muncul di detik-detik akhir kadang-kadang rondo bahaya. Betul. Itu dalam pengalaman kita festival seni ya Pak ya. Betul. Itu kadang-kadang kan kandidat itu kan disimpan di belakang. Betul. Pada saat dipanggil dia muncul, red. Greng. Nah itulah, itu di bidang seni ya. Apa meneh di bidang olahraga bal-balan. Saat injury time meromor 12 tendang der masuk. Nah, guyon bro. Artinya kandidat yang lain siap-siap gitu loh. Nah, ya guyon. Ini warning bagi 2 kandidat. Meskipun Kang Marin sudah teruji dan terbukti, meskipun Gus Ipin seorang nahdlin yang kultural dan struktural, namun ini kuda hitam yang perlu dipertimbangkan ya. Kuda hitam dari ujung sana, meskipun orang Jombang, tapi sudah Nganjuk itu daerah Mataraman. Kalau di Jombang beda, itu tapal kuda. Mungkin yang dari Tambah Beras. Siapa bupati yang dulu? Sebelum ini? Pak Taufik. Enggak, cewek. Setelah Pak Yanto itu. Siapa yang lali aku? Itu dari Nahdlatul Ulama wis nah Jombang wis enggak ditawar lagi, Pak. Tapi kalau Nganjuk itu idealnya gabungan antara yang merah dan nasional dengan yang hijau itu bagus itu. Tapi kingko nek misale Bunda Hitam mlebu ora abang ora hijau apa jenenge ini gila lore nah ini lure ya kalau melihat Gus Ipin sama Mas Ausap Acer ini lebih banyak hijau jelas maka PKB langsung gak menunda langsung ada rekom ya. Kalau Kang Marhen dengan Mas Trihendi kan biru ini merah dan biru bukan hijau-hijau ya, merah biru bukan hijau-hijau merah biru ya merah biru yang Madura mengatakan biru oh gitu hijau. Gini Kang Danuji, ada sinyalemen kabar yang kurang mengenakan. Kalau PHB kan jelas mantep hati ini. Begitu clear langsung diturunkan surat penugasan langsung apa? Itu kalau dari jalur hijau. Kali jalur merah karena ini berbeda ya. Merah sama biru. Sedangkan non sewu, elit di atas para politikus sedang bertempur merah melawan biru. Apakah berefek pada di daerah sini? Saya pikir seperti dikatakan para politisi. Kong Teguh ya, bahwa pilkada ini adalah merupakan relaksasi setelah pilpres. Jadi tidak mesti konflik yang pada saat itu tercipta pada saat pilpres itu berlanjut membara sampai sekarang belum tentu ya. Enggak. Makanya apa? Makanya ketika waktu itu sangat rukun antara PKS, PKB dengan Nasdem ya. Ini contoh di Pilkada Jakarta bisa beda ya. Jadi namanya politik kadang-kadang yang abadi adalah kepentingan. Ya musuh tidak abadi. Nah, itu yang abadi adalah musuh menjadi teman juga bisa. Betul. Musuh daripada musuhku adalah temanku. Iya betul. Kan gitu Mas. Namun ini juga warning. Warning bagi merah dan biru. Betul. Saya tidak sebut apa, yang merah dan biru. Saat ini di elit kan banyak hal yang perlu dipertimbangkan bagi masyarakat bawah ini. Bahwa itu bertempur, ada gerakan-gerakan yang luar biasa di luar nalar, sehingga wong ngisori bingung. Dan efeknya juga pada kader-kader yang berkompeten. Contohnya gini, Kang Danuji.
kalau PKB mungkin tidak ada konflik sehingga langsung menurunkan surat penugasan. Nggih. Lagi pirang sasi iki, merah karo biru iki kok urung. Ya. Piye kira menurut analisa Yang namanya teropongan seorang budayawan Oke, Gading piye? yang namanya- Terbuka aja orangnya sing ngalang-ngalangi. namanya politik itu ketika masih ada waktu itu pasti menunggu-nunggu yang namanya ekskalasi. Ada Eskalasi menit-menit politik. terakhir ya. Ini Iya. pendaftaran terakhir kalau nggak salah kan akhir Agustus. Akhir Agustus. Sehingga waktu 2 bulan kurang ini tentu masih banyak perkembangan dan dinamika. Jadi dua-duanya diuntungkan. Mas Trihendi diuntungkan kesana kemari dengan Kang Marhen. Kang Marhen juga diuntungkan kalau memang benar-benar nantinya sampai dengan sah ke KUA yang bernama KPUD. Nah, Iya. kemudian Mas Trihendi ini menjadi AG2, Kang Marhen menjadi AG1. Misalnya ini terjadi, ini dua-duanya diuntungkan. Jadi gini melihatnya saya. Kang Marhen diuntungkan karena Mas Trihendi ini sudah terbukti punya 30.000 lebih Suara. pada saat Pilek. Pada waktu itu 6.000 itu jadi Nah, betul. minimal ya Iya. toh. Nah, kemudian Mas Trihendi juga gitu, misalnya gandeng sampai benar-benar ke pendopo. Loh, berguru kepada senior selama 5 Wajar tahun, itu. bahwa setelah 5 tahun Mas Trihendi itu maju AG1. lagi, kan diuntungkan. Sampean kok malah waduh tuh pinggiramu. Urung dilakoni urus kok kono. Ngopinya kental, tapi ini baru perkiraan. Kayak dukun ning lah. Gini, Om Teguh, gini. Jadi masih ada di sana Mas Karim, masih ada Mas Gondo, dan banyak. Ada lagi Oliver Marpaung. Betul, dari luar daerah juga banyak yang mau Masuk. Kulo Nuwun sama-sama OTW Pendopo Nganjuk. Jadi ini pembicaraan awal. Ini ngopi ki ning warung. Lah, yang penting gedabres iki gayeng. Ya, Persoalan betul. nanti Agustus kita diskusi lagi, ngobrol lagi. Lain lagi, masalah, lagi. iya, betul. Perkembangan kan berjalan gitu. Lah kalau manut Kong Teguh Dewi gimana ya? Kalau menurut saya ini kita akan berbicara politik ya. Sedikit-sedikit ya kayak orang politik nih ya. Saya tuh curiga. Kenapa ya? Sudah beberapa bulan ini pasca atau jeda waktu yang diberikan DPP ke salah satu partai ini kok agak terlambat nih. Harusnya kan sudah seperti PKB. Begitu ada kader yang bagus langsung ces. Ini kan enggak. Nah, ini ternyata Kang dari setelah saya survei di berbagai daerah. Di Kediri, di mana-mana lah, seluruh Indonesia, terutama di Sumatera sana. Itu kader-kader merah ini terhambat karena eskalasi elit politik yang panas, sehingga efeknya ke situ. Nah, Oh, yang sekjennya masih diukel itu. saya ini logikanya nih Mas. Pak Pramono Anung kan sekap tuh, sekretaris kabinet kepresidenan. Betul. Putrane Mas Dito, Bupati Kediri, sampai sekarang kurang leher saya rekom. Soal penugasan belum ada. Betul. Nah, upama waktu tahun kepungkur, PD saya akrab-akrabnya dengan pemerintah yang di endorse Pak Jokowi. Oke. Karena telepon tak kenal ya. Betul. Paribasane. Betul. Itu yang saya sebut bahwa perkembangan politik itu Berubah-ubah tergantung kepentingan tuh ya. Kepentingan lah sekarang Mas Pramono Anung atau Pak Pramono Anung ini kan dekat dengan Pak Jokowi. istana. Lah sementara Bu iku pojok kene. Lah sama Mas Hasto itu merasa juga diukel dan ngukelnya ini ada pengaruh dari situ. iya. Itu estimasi atau prediksi Persepsi kita ya. saya. Kita ya. Wong cilik, wong cilik. Tapi ini dibenarkan karena apa? Ini terjadi seluruh daerah di Indonesia. Berarti kan ada satu gerakan atau satu komitmen harus begini gitu tuh. Makanya kita aja nggak bisa ngomong karena awak dhewe wong cilik ndak. Ruwe kopi ngene iki. Tapi Pak Pramono Anung itu orang hebat menurut saya. Jelas nih kayak Di saat dia masih dipercaya sebagai orang dekatnya Bu Mega, beliau juga membangun hubungan dengan Pak Jokowi. Ini orang hebat ini. Betul. Sulit seperti ini sulit gitu. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai.
ngobrol karo budayawan tuwek pada tuwek ini ya penak ya. Penak. Ya iso ngomong daerah, iso ngomong dukur. Inilah kehebatannya kalau kita ngobrol-ngobrol di warung kopi. Ini nanti kalau diimbangi dengan sebenarnya kapan-kapan kita menghadirkan atau ngajak ngobrol seorang politikus dah. Siap. Politikus. Jadi awake dhewe benimbang. Awake dhewe kan wong seniman dan budayawan yang ngerti ini seni. Awalnya wong bebas. Oh, hebat. Dan mereka kan spesifik masalah itu. Betul. Kita itu. Terakhir kali, Kung Danuji. Siap. Sebetulnya pilkada itu kan mencari pemimpin kepala daerah ya. Iya, iya. Pun jenengan di apa aku tak matur apa. Ya. Sebetulnya masyarakat Nganjuk yang dibutuhkan bagi seorang pemimpin ini kriteриanya gimana? Coba jenengan dia. Di faktor di segi budaya dan seni dan budaya. Iya, sebetulnya warga itu memimpinkan pemimpin yang sudah diteladani oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Tutpuri, Handayani, ing Madya Mangun Karso, ing Madya Mangun Karso, apa nih? Tutpuri Handayani, ing Arsa Sung Tulodo, ing Arsa Sung Tulodo, ing Madya, ya, ing Arsa Sung Tulodo, ing Madya Mangun Karso, Tutpuri Handayani. Itu loh. Pensiun lali kabeh. Wis tuwek, wong nek pensiun ki lali ki oleh. Ning sing penting gini. Dari tiga itu akan menemukan jalan nanti dan warga akan menjadi senang, terbahagiakan. Warga menjadi terbahagiakan. Karena apa? Jangan seperti yang sudah saya tidak mengatakan yang sekarang terjebak pada kasus pidana itu salah, enggak. Karena apa? Karena itu hanya bukti formal, tapi real politik saya mengatakan secara hakiki benar salahnya itu hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Betul. Karena apa? Karena ibarat kita menangis, kita keluar air mata. Orang kadang-kadang menganggap kita itu susah, tapi air mata keluar itu karena terharu, karena bahagia juga bisa. Itu antara fakta, antara real dengan kebenaran hakiki itu beda. Sehingga ini pun juga begitu. Dari tiga hal itu yang terpenting mereka punya niat baik, bangun Nganjuk. Siapa yang terbukti nanti masyarakat akan menilai, dan warga juga harus makin pandai. Jangan terlalu kita dikecoh oleh siapa yang menggunakan money politik, atau ada yang menyebut itu bukan money politik tapi syukuran, ada yang menyebut itu transport gawe ning TPS, apapun namanya itu sah-sah saja, karena kalau dia salah mesti dia dijujuk yang singgawurip itu gorong maksudnya. Itu kan dari secara global tadi ya. Secara spesifik wong Nganjuk gitu loh. Wong Nganjuk sing kayak apa dhewe ciri-ciri ngene iki. Sebetulnya sing dibutuhkan apa saja nih? Di mata saya terpenting kebutuhan mereka sembako stabil, petani yo tidak disulitkan oleh ngopeni desa, pupuk mahal, waktu panen yo iso payu larang terukur. Itu yang dibutuhkan itu di bidang polek soksbut hankam ya, stabilitas keamanan, gak akeh maling. Kemudian di bidang budaya ada kemajuan, karena Nganjuk itu tradisinya luar biasa. Ini bergerak ekonomi lancar ya, semacam itu, itu. Komplit ikusan, komplit. Dan satu lagi menurut saya, selain membumi juga harus pro rakyat. Apa beda? Membumi. Nah, membumi lah. Selain membumi juga harus pro rakyat. Iya. Wes kuitai. Baik. Sedulur UB Channel yang saya cintai dimanapun Anda berada, tidak terasa 30 menit kita ngobrol bersama konco-konco seniman yang ada di Nganjuk. Kita lain kali kita membincang lagi pada event-event yang lain atau hal-hal yang lain masih terkait dengan Nganjuk tentunya. Benar kan ya? Siap. Janji ya? Siap. Oke. Dan kita sebagai orang Nganjuk tetap mengharapkan mempunyai seorang pemimpin yang sesuai kriteria tadi. Ada membumi, ada pro rakyat, ada Ipolexos Bankam, ada apa? Semuanya itu sudah tercover semuanya. Yang terpenting bagi warga
nganjuk, jangan golput tapi nyoblos. Oh, betul. Ini himbauan secara umum, secara nasional bagi KPU ya. Ya. Kita gak apa nitip-nitip yang KPU, sapa ngerti KPU manggil awak dhewe. Himbauan KPU itu jangan golput karena golput itu tidak baik menurut ya. Nah, bagi para calon semangat terus. Iya. Dan niati dengan niat baik, engko nek dadi tenan. Ojo lali. Ojo lali janjine. Ojo janji deh. Karena bedane pilkada karo PKB itu tadi. Nek PKB lali dadi. Nek PKB agak-agak nek dadi lali. Baik. Luar biasa. Ngomong kerong seniman itu bolak-balik. Boh, karepe iki piye. Baik. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Dan kita akan tetap mengawal pilkada dengan ala UB Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa tetap bahagia dan salam UB Channel. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.